Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmandasari dari jurusan Teknik Informatika dengan nomor BP 19101152630043 di kelas IF2. Saya akan menjelaskan materi tentang SCM dan CRM. Materi yang dibahas, yang pertama yaitu SCM, yang kedua CRM, yang ketiga perbedaan SCM dengan CRM, yang keempat cara kerja SCM dan CRM. Yang pertama yaitu SCM. Supply Chain Management adalah konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Tujuan dan sasaran SCM. Tujuannya yaitu untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan, serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Sasaran SCM. Yang pertama yaitu penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Yang keempat, mengurangi waktu. Yang kelima, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Manfaat dan tantangan SCM. Manfaatnya yaitu pengolahan pesanan yang lebih cepat dan lebih akurat, pengurangan level persediaan, percepatan waktu ke pasar, biaya transaksi dan bahan yang lebih rendah, dan hubungan strategis dengan pemasok. Manfaat SCM ditujukan untuk membantu perusahaan mencapai ketangkasan dan kepekaan dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan mitra bisnisnya. Tantangannya yaitu perkiraan permintaan yang tidak akurat dan terlalu optimis, menyebabkan produksi utama, persediaan, dan masalah bisnis lainnya. Tidak peduli seberapa efisien seluruh proses manajemen rantai pasokan yang telah dibangun. Produksi yang akurat dan data bisnis yang disediakan oleh sistem informasi perusahaan lainnya seringkali menjadi penyebab dari masalah SCM. Selain itu, kurangnya kolaborasi yang cukup antara pemasaran, produksi, dan departemen manajemen persediaan dalam sebuah perusahaan, dan dengan pemasok, distributor, dan lain-lain akan merusak sistem SCM apapun. Yang kedua yaitu CRM. Customer Relationship Management adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup yang menguntungkan. Tujuan CRM. Yang pertama, meningkatkan laba perusahaan dengan cara menggunakan hubungan yang sudah ada antara perusahaan dan pelanggan untuk melakukan penjualan upselling dan cross-selling. Yang kedua, menciptakan pelayanan yang memuaskan menggunakan informasi yang terintegrasi. Yang ketiga, menampilkan konsistensi prosedur dan proses saluran jawaban. Manfaat dan tantangan CRM. Manfaat yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Tantangannya yaitu kurangnya pemahaman dan persiapan, terlalu sering manajer bisnis bergantung pada aplikasi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis tanpa terlebih dahulu mengembangkan perusahaan, proses bisnis, dan mengubah program manajemen yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu perbedaan SCM dengan CRM. Yang pertama, SCM adalah memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan telah terpenuhi, sementara CRM adalah berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan layanan yang mereka butuhkan. Yang kedua,
Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, proses SCM dilakukan sebelum produk dilempar ke pasar, sedangkan CRM sesudah produk dilempar ke pasar. Yang ketiga, melayani SCM yaitu menangani dan memiliki relasi dengan vendor atau supplier, sementara CRM fokus menangani pelanggan dan pelayanan pada mereka. Yang keempat yaitu cara kerja SCM dan CRM. Cara kerja SCM yang pertama yaitu pelanggan, customer. SCM mulai bekerja dari penawaran produk dan permintaan konsumen terhadap barang tersebut. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan bersangkutan dengan menghubungi salesnya perusahaan tersebut. Yang kedua, perencanaan. Sesudah customer mengorder pesanannya, Departemen Perencanaan akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembelian. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen Pembelian akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu persediaan atau inventory. Kemudian di tahap inventory, bahan-bahan mentah dan bahan pendukung akan diperiksa jumlah dan kualitasnya, kemudian disimpan dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Yang kelima, transportasi. Departemen Pengiriman akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan. Cara kerja CRM. Yang pertama, membuat alur kerja penjualan lebih efisien. Yang kedua, mengingat waktu tugas-tugas penting. Yang ketiga, membuka kesempatan. Ketika melakukan cross deal, CRM dapat digunakan untuk proses after sales. Sebagai contoh, sistem dapat melacak keluhan pelanggan dan mengintegrasinya dengan customer service. Yang keempat, mengintegrasi dengan sistem bisnis penting lainnya. Yang kelima, membantu meningkatkan sales, marketing, dan customer service. Sekian dari penjelasan saya tentang SCM dan CRM. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.